Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi di Jurnalistik 64. Pada hari ini perkenalkan nama saya Sana Kumaira dan rekan saya. Halo friends, nama aku Muhammad Rifai. Kami selaku reporter yang bertugas di acara kali ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah ya friends. Mari kita memperdalam ilmu agama dan meningkatkan keimanan kita. Nah, SMK Negeri 64 Jakarta menggelar pesantren kilat, sebuah kegiatan yang tidak hanya memperkaya wawasan keislaman, tetapi juga membantu karakter yang lebih baik bagi para siswa. Mau melihat keseruan kita dalam meliput pesantren kilat di SMKN 64 Jakarta? Ayo ikuti liputan kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berbincang langsung oleh salah satu narasumber yang perannya itu sangat penting dalam kegiatan pesantren kilat di sekolah SMK Negeri 64 Jakarta. Nah, friends, tanpa berlama-lama kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Husri Abdillah. Permisi Pak Ustadz, kami berdua dari tim jurnalistik ingin bertanya-tanya seputar Ramadan. Boleh, silahkan. Apa nasihat Pak Ustadz kepada mereka agar dapat menjalankan puasa dengan baik dan ikhlas? Ada kiat-kiat untuk menjalankan puasa dengan yang baik. Ibadah artinya harus dijaga ya. Tentunya harus tentu kepada tujuannya. Apa sih tujuan puasa gitu kan? Dan apa sih makna puasa? Saya yakin orang kalau nggak tahu tujuan dan makna puasa pasti malas puasa, pasti malas ibadah, betul nggak? Maka tadi dalam materi yang disampaikan pada hari pertama pesantren kilat ini, saya sampaikan makna puasa dan tujuan puasa. Tujuannya untuk semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surganya Allah. Karena surga Allah Subhanahu wa taala bukan cuma buat orang Islam, bukan cuma buat orang iman, bukan cuma buat orang yang berbuat baik, bukan. Tapi dalam Al-Qur'an surga itu diperuntukkan untuk uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang bertakwa bagaimana caranya? Salah satu di antaranya dengan cara puasa. Di dalam bulan Ramadan, ayat surah Al-Baqarah ayat ke-183, tujuan kita puasa yang terakhir di sana dikatakan la'allakum tattaqun, untuk agar kita ini menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah masuk takwa pasti akan dapat surganya Allah. Begitu teman-teman. Oke Pak Ustadz, kita izin bertanya satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Oke, silakan. Apa pesan Pak Ustadz kepada kita para generasi muda agar Ramadan ini bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan kita? Pesannya bagi kaum milenial, Gen Z atau Gen Z, agar Ramadan ini mendapatkan atau berdampak bagi kehidupan kita. Artinya, ayo mari sama-sama kita tingkatkan lagi iman kita, takwa kita, dan ibadah kita. Yang kemarin, tadi saya katakan, yang kemarin belum sholat, sekarang harus sholat. Yang kemarin nggak terawih, sekarang terawih. Yang kemarin puasa tapi nggak disambangin atau nggak dibarengin dengan baca Quran, sekarang harus baca Quran. Kapan lagi? Ayo kita jadikan ini Ramadan terakhir buat kita. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan jumpa. Ya betul, Ramadannya akan datang, tapi yang jadi persoalannya belum tentu usia atau diri kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Dia akan datang dan di tahun-tahun yang mendatang. Begitu. Oke, nah itu dia friends, jawaban dari Pak Ustadz. Nah, terima kasih ya Pak Ustadz telah menjawab pertanyaan kami. Sama-sama. Terima kasih ya Pak Ustadz atas waktunya. Iya. Tiba-tiba gimana? Gini dong. Iya. Halo friends, akhirnya hari pertama pesantren kilat di SMK Negeri 64 Jakarta telah usai dan berjalan lancar. Gimana nih kegiatannya? Seru-seru gak sih? Seru banget sih. Iya, apalagi kegiatan SBDG-nya itu meriah banget, ya kan? Iya. Pesantren kilat di SMK Negeri 64 Jakarta bukan hanya memberikan wawasan keislaman, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan keistiqomahan dalam menjalani ibadah di bulan suci ini. Semoga kegiatan ini menjadi bekal berharga bagi para siswa dalam mengamalkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari.
Sampai jumpa di liputan berikutnya. Dadah G-Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo G-Friends, saya Ahmad Hafiz dan rekan saya Muhammad Saifullah. Kami saat ini sedang berada di SMK Negeri 64 Jakarta yang sedang melangsungkan acara pesantren kilat Ramadan. Hari kedua ini sungguh berbeda dengan hari sebelumnya, yang dimana hari sebelumnya diisi oleh kegiatan keagamaan penuh seharian. Namun hari ini berbeda karena peserta didik SMK Negeri 64 Jakarta menampilkan penampilan lomba-lomba yang sangat menarik. Lomba tersebut berupa MTQ dan juga poster. Suasana di sini sangat antusias. Para peserta lomba akan menunjukkan penampilan terbaik mereka. Dan para dewan juri akan memberikan penilaian yang adil untuk para peserta. Lalu, bagaimana sih keseruan lanjutan dari acara hari ini? Yuk kita simak lebih lanjut. Saat ini saya sudah bersama narasumber kami sekaligus juri pada acara hari ini dengan Bapak Ramadan. Oke, Bapak Tuan Ramadan, kami ada beberapa pertanyaan nih Pak. Jadikan sedikit Pak. Yang pertama, apa saja aspek nilai utama Bapak pada lomba hari ini Pak? Dari aspeknya itu ada 4 kategori. Yang pertama tajwid. Tajwid itu diambil dari makharijul huruf. Yang kedua itu tadi ada irama. Irama itu nada ataupun seni ya. Yang ketiga itu kefasihan. Fasih dalam membaca. Yang keempat itu sikap. Sikap itu yang dari tadi itu yang saya bilang bahwa sikap itu dari kepercayaan dirinya aja. Ini tadi. Pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana pendapat Bapak pada kemampuan peserta lomba hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa, pesertanya itu bagus-bagus semua. Dan juga saya salut sekali bahwasannya biasanya itu anak-anak itu kurang dalam mendalami Al-Quran. Tapi di sini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillah pada bacanya itu bagus-bagus dan juga lancar. Untuk tanya terakhir ya, Pak. Pesan Bapak untuk para peserta lomba yang hari ini itu apa? Untuk pesannya itu jangan pernah berhenti belajar. Kalau misalnya kata orang sekarang itu investasilah leher ke atas. Bahwasanya kita itu harus berilmu dan juga Al-Quran itu jadikan sebagai pedoman untuk hidup. Insya Allah di dunia akhirat aman dan lancar. Masya Allah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Halo G-Friends, pesantren kilat SMK Negeri 64 Jakarta belum berakhir. Hari kedua ini, mereka masih mengikuti dengan penuh semangat dan antusias yang tak pernah padam. Hal ini menunjukkan dedikasi mereka dalam menuntut ilmu agama sangatlah tinggi. Namun, perjalanan hari ini belum berakhir. Besok akan memasuki hari ketiga, yaitu akan menjadi puncak dari acara pesantren kilat ini. Tentu saja akan ada banyak pembelajaran dan pengalaman yang akan menanti para peserta. Jangan lewatkan keseruan liputan kami berikutnya ya. Saya Muhammad Saifullah dan rekan saya Ahmad Hafiz. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai G-Friends, kembali lagi di Jurnalistik 64.
Nah, Friends, di Nampak kali ini kita masih menyelenggarakan event sebelumnya, yaitu pesantren kilat, yang dimana hari ini adalah hari ketiga atau hari terakhir diadakannya pesantren kilat. Wah, tidak terasa ya, Sya. Udah hari ketiga aja. By the way, ada yang tahu nggak nama event acara hari ini? Apa ya ibunya? Nah, sebelum saya kasih tahu, perkenalkan nama saya Muhammad Saifullah dan rekan saya. Saya Halimatu Syifa Syadzili yang akan membawa acara pada hari ini. Nah, nama acaranya adalah Loketa, singkatan dari Lomba Keterampilan Agama. Sesuai namanya, Loketa, yang dimana SMK Negeri 64 Jakarta ini mempunyai berbagai lomba yang beragam, yang pastinya juga seru-seru loh, teman-teman. Kira-kira penasaran nggak ya sama lomba-lomba yang ada di sini? Penasaran dong? Daripada lama-lama, yuk kita lihat lomba apa aja yang ada di tempat. Nah, teman-teman, di sini tim jurnalistik ingin berbincang sedikit, boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, sebelum ini perkenalan nama dulu ya. Siapa? Nama saya Afar Ramadan dari 11 DKP 1. Nama saya Muhammad Rasyid dari kelas 11 DKP 1. Nah, izin ya kakak, saya mau nanya nih, perasaan kakak gimana pas mengikuti lomba yang tadi? Pasti tegang dong, masih tegang nggak kak sekarang? Lumayan sih tegang, tapi udah kagak tegang kayak tadi. Ya, kakaknya gimana perasaannya kak? Tegang sih tadi, cuma sekarang udah enggak lah, udah enjoy. Udah enjoy, oke terima kasih kak, selanjutnya akan dibacakan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya. Persiapan kakak nih pas untuk lomba ini apa deh? Pasti kan ada dong persiapannya. Dan berapa lama deh persiapannya itu? Buat persiapan sih kita min 1H ya, benar-benar malamnya itu kita belajar bareng. Nah, kita baca-baca materinya gitu kan, buat apa aja yang bakal keluar. Terus kita juga benar-benar ngepelajarin tentang sejarah Islam lah. Boleh kan? Sama kita juga belajar bareng, bertiga sama kita satu lagi. Oke, makanya kompak banget ya tadi ya. Oh, iya. Juara satu ya? Juara satu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus kira-kira motivasi kakak ini itu apa aja sih, kayak biar supaya kita fokus, terus percaya diri buat jawab pertanyaannya, terus apa ya, biar tambah semangat lagi gitu, apa kayak motivasinya? Oh, kalau motivasi saya sih buat biar semangat sih, kayak pasti saya berdoa dulu sebelum kita lomba. Pasti saya berdoa kepada Tuhan agar semua dilancarkan nama yang di atas. Ya, kalau saya juga sih berdoa aja dulu sebelum mulai ini kan cermat-cermatnya. Kita bertiga doa sama Allah Subhanahu wa taala biar dilancarin, biar dimudahin gitu. Baik, terima kasih kakak semuanya yang sudah mau diwawancarai hari ini. Sekian kami dari tim jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sama narasumber kita, yaitu boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Boleh. Nama saya Muhammad Reza Fadila dari kelas 10 RPL 2. Oh. Nah, di sini kami tim jurnalistik ingin berbincang sedikit dan memberi pertanyaan, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi pertama, persiapan Anda pas untuk lomba azan ini apa? Pasti kan ada dong persiapannya untuk lomba ini. Dan berapa lama itu persiapannya?
Kalau dari saya sendiri persiapan saya tuh cukup simpel. Yang pertama tuh cukup latihan. Kalau azan itu biasanya latihan pernafasan, irama, sama makroj. Kalau saya itu simpel aja. Jadi saya ngebikinnya kalau latihan itu cuma latihan makroj sama nafas. Itu pun juga sehari doang, nggak perlu lama. Karena kalau azan itu kan butuh waktu ya. Kalau biasanya butuh waktu seharian lah kalau itu. Jadi latihannya seperti itu ya kak? Iya. Mantap banget ya. Nanti dilanjutkan sama rekan saya nih ya. Iya. Kira-kira ada nggak motivasi buat teman-teman semua biar kalau azan tuh bisa berani langsung maju ke depan, terus dengan suara yang lantang juga? Sebenarnya sih kalau mau kayak gitu sih gampang. Cuman yang penting dari kitanya itu berani gitu, berani. Yang penting pede dulu. Urusan menang atau kalah itu belakangan. Yang penting kita sering-sering latihan ini pernafasan, makroj, sama nada irama gitu. Ya, jadi kalau buat teman-teman semua kalau misalnya mau ada latihan itu yang penting kita pede dulu, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah takut. Berarti intinya semua percaya diri dari diri sendiri. Oke, terima kasih Reza atas waktunya. Kami dari tim jurnalistik izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the